Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas tentang tips, trik, dan bahas soal TKD number sequence rekrutmen bersama BUMN. Sebenarnya sih nggak ada tips yang benar-benar sakti untuk bisa ngerjain number sequence. Karena di sini sebenarnya cara menjawabnya adalah dengan kemampuan hitung cepat dan kekuatan feeling aja. Tapi di sini saya akan coba terjemahkan hal-hal tersebut ke dalam 5 bentuk tips, trik. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Juga, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan share seluas-luasnya. Follow juga IG @fandiarya, karena di sana saya akan share info-info terbaru seputar seleksi BUMN. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga follow. Langsung aja kita bahas. Number sequence merupakan sebuah tes deret angka yang saya bilang the next level. Dalam deret angka ini sebenarnya sederhana ya, mencakup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan mungkin pemangkatan. Di sini diperlukan ketelitian, kecepatan, dan latihan soal yang sering agar bisa menjawab dengan tepat dan cepat berbagai jenis soal number sequence. Jadi kata kuncinya adalah tepat dan cepat. Karena jumlah soalnya 25, durasi sekitar 27 menit. Jadi teman-teman sekitar 1 menit untuk satu soal. Maka dari itu saya berikan 5 tips. Tips pertama adalah wajib pahami instruksi. Kamu akan diberikan waktu sekitar 3 menit untuk membaca instruksi. Pahami betul-betul instruksi pengerjaan soal. Jadi, teman-teman akan diberikan deret angka sebagai berikut, di mana terdapat 3 angka di awal dan 3 angka di akhir, ditandai dengan adanya pagar. Angka di luar pagar merupakan angka yang sudah pasti benar. Sisanya, angka dalam pagar ini ada satu yang salah. Tugas kita adalah mencari angka yang salah itu. Misal di sini adalah penambahan 2 deretnya. Jadi, kalau kita lihat tambah-tambah 2, maka opsi C adalah deret yang salah. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya, contoh lainnya, ada deret lagi. Ini merupakan tambah 2, tambah 1, tambah 2, dan seterusnya. Harusnya di opsi D ke E ini ditambah 1. Sehingga opsi E salah. Maka jawabannya adalah opsi E. Nah, jika teman-teman sudah paham, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips kedua, panduan menjawab. Di sini diperlukan konsentrasi. Jadi kalau teman-teman nggak konsen, akan susah menjawabnya. Dan perhatikan perubahan yang ada dari satu bilangan ke bilangan selanjutnya dengan seksama. Panduan pertama adalah lakukan trial error, artinya coba-coba aja gitu. Dengan 1 larik, 2 larik, 3 larik, dan lainnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah lihat dan uji apakah aturan operasi yang ada sesuai dengan aturan deret pada soal. Dan terakhir, ketika menjawab, perhatikan opsi jawaban. Biasanya, jawaban itu diacak. Contoh soal. Di sini, teman-teman akan diberikan deret angka dan perhatikan opsinya diacak. Kita bisa mulai dengan larik pertama. Larik adalah lompatan-lompatan. Jadi ini namanya 1 larik, teman-teman. Kita kerjakan sekitar 4-5 pola dulu. Nah, dari sini kelihatan pola angkanya hampir tidak kelihatan berpola. Jadi ketika sekilas aja nggak kelihatan, kita bisa coba larik berikutnya, yaitu 2 larik. Nah, di sini ketika kita coba 2 larik, ternyata juga tidak berpola. Tapi tenang dulu, kita coba untuk yang angka berikutnya. Di sini kita lihat 7, 14, 21, 28. Maka ini merupakan kelipatan 7. Maka sudah jelas, untuk yang larik ini sudah pasti benar. Pola yang salah adalah di angka awal ini. Ingat, angka yang di luar dari pagar ini merupakan angka yang benar. Maka polanya adalah tambah 4. Coba kita lihat, 21 tambah 4 sama dengan harusnya 25. 25 tambah 4 sama dengan 29, betul. Maka yang salah adalah di pilihan B. Opsi B ini ditunjukkan di opsi D. Jawabannya adalah opsi D. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tips ketiga. Umumnya, bila jarak selisih angka satu dengan lainnya terlampau jauh, kemungkinan menggunakan operasi perkalian, pembagian, atau pemangkatan. Sebaliknya, bila berdekatan, kemungkinan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini teman-teman lihat dengan tips 3 ya, kita melihat angka awal sampai dengan angka akhir itu sangat jauh selisihnya. Kemungkinan dalamnya ada operasi perkalian, karena ini semakin besar. Kalau semakin kecil, berarti ada pembagian.
Nah, dari sini kita balik ke tips 2, yaitu coba satu larik dulu. Kalau kita coba, 2 ke 2 itu kali 1, kemudian tambah 1, 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 10 tambah 4, 10 ke 24 tambah 14, berikutnya tambah 3 dikali 4, tambah 4, kali 5, tambah 5. Nah, di sini kita melihat ada pola yang tidak sesuai. Perhatikan ini 5, 5, 4, 4. Harusnya di sini adalah 3, 3. Di sini 2, 2. Di sini sudah jelas 1, 1. Berarti polanya adalah kali 1 tambah 1, kali 2 tambah 2. Harusnya di sini adalah tambah 2. 6 tambah 2 harusnya 8. 8 di sini kali 3 adalah 24. Betul. Maka deret yang salah ada di pilihan B atau ditunjukkan dari opsi E, teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke tips 4. Jangan menyerah. Terkadang polanya ternyata hanya satu larik, tapi terdapat 3 pola angka. Maksudnya gimana? Berikut contohnya. Nah, dari sini kita lihat ya, jika satu larik kita kerjain, ataupun kita kerjakan 2 larik, terkadang kita nggak melihat angkanya sampai kita putus asa. Nah, ternyata itu hanya satu larik tapi 3 pola. Coba kita bahas. 6 ke 1 itu berarti minus 5. 1 ke 3 bisa tambah 2, bisa kali 3. 3 ke 6 bisa ditambah 3, bisa dikali 2. 6 ke 4 dikurang 2, 4 ke 6 ditambah 2. Sampai sini kan kita melihatnya nggak berpola. Tapi pada titik ini jangan menyerah, coba kerjakan sampai tuntas. 6 ke 18 kali 3, 18 ke 13 kurang 5. Nah, mulai ada pengulangan angka. Nah, lanjut lagi, 13 ke 15 itu tambah 2, berikutnya kali 3 dan dikurang 5. Lihat, kurang 5 ada pengulangan. Berarti polanya adalah, karena bagian sini itu sudah pasti benar, kemungkinan minus 5 tambah 2 kali 3. Coba kita buat minus 5 tambah 2 dikali 3. 3 kali 3 sama dengan huruf A, ini harusnya 9. 9 dikurang 5. Harusnya pola berikutnya adalah minus 5 lagi, sama dengan 4. Betul. Jadi polanya adalah minus 5 tambah 2 kali 3. Maka untuk huruf A ini salah, sehingga opsi jawabannya adalah di opsi D. Oke, terakhir, tips kelima, selalu ingat bahwa kamu diberikan waktu yang cukup terbatas dalam mengerjakan soal deret angka ini. Maka dari itu, pastikan bahwa kamu mengatur dan menggunakan waktu yang tersedia dengan baik dan efektif. Jika kamu merasa sulit mengerjakan satu soal, maka langsung coba untuk kerjakan soal lainnya yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi, jangan terlalu penasaran dengan satu soal. Kalau ketika dilihat satu larik, 2 larik nggak ketemu, langsung skip aja. Atau jika angkanya agak keriting atau bilangan besar, coba skip dulu. Kerjakan yang angka-angka mudah dihitung. Di samping itu, teman-teman juga direkomendasikan untuk latih kebiasaan menghitung tanpa alat bantu ya. Karena bila kita biasa berhitung tanpa alat bantu, maka akan sangat terbantu juga ketika mengerjakan deret ini. Seakan punya feeling atau punya chemistry ketika melihat deret-deret angka, seakan kita punya bayangan, oh ini deretnya kira-kira ini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita coba ya latihan soal 1. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ke-spill jawabannya, bisa di-pause dulu video ini sambil mengerjakan. Nah, langsung aja nih kita kerjakan teman-teman. Dari sini kita coba ya, jika satu larik, sekilas kita akan merasa ini nggak berpola. Jadi kalau begitu langsung aja lompat. Kemungkinan di larik kedua nih. Nah, ini minus 5. Berarti larik yang pertama ini benar. Kita coba yang pola berikutnya. 64 ke 32, ini dibagi 2. 32 dibagi 2, harusnya 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. Betul. Maka sudah jelas huruf C adalah jawabannya, di mana deret C ini ditunjukkan di opsi E, teman-teman. Nah, gimana? Gampang kan ya? Nah, sebagai penutup, di sini coba teman-teman kerjakan PR berikut, dan jawabannya silakan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau latihan soal-soal, bisa cobain di website temanaisyah.com. Kita ada paket tryout dan juga paket rekaman bimbel
full TKD, akhlak, dan wawasan kebangsaan. Jangan lupa gunakan kode voucher harga teman untuk ekstra potongan harga Rp25.000. Ini promo berbatas waktu, jadi jangan sampai kelewat. Oke, mungkin sekian dulu untuk TN kali ini. Terima kasih sudah menonton. Waktu bagaikan pedang bermata dua. Gunakan dengan bijak untuk mengukir masa depanmu, bukan terjebak dalam penundaan. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.